Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar na IML, você tá gostando em mim, chamo de olho com L. Esse ano você quer, você vai morar na IML, você tá gostando em mim, chamo de olho com L. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dian Mas Bayu dengan NIM 235231168. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran bank syariah. Sebelumnya apa sih manajemen pemasaran bank syariah itu? Menurut data yang sudah kami ambil, manajemen pemasaran bank syariah itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, di manajemen pemasaran bank syariah ini terdapat bauran pemasaran atau marketing mix, di mana marketing mix ini merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran modern, tetapi harus diingat bahwa pemasaran bukanlah marketing mix. Bauran pemasaran adalah kombinasi beberapa elemen naungan pemasaran untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, posisi bersaing yang kuat, dan citra positif pada pelanggan. Lalu di konsep pemasaran modern sendiri terdapat 4P dan 4C. Dari 4P tersebut ada produk, price, place, dan promotion. Merupakan konsep marketing mix yang digunakan oleh Jerome McCarthy. Lalu 4C yaitu adalah customer solution, customer cost, convenience, dan communication. Merupakan konsep pemasaran modern yang dikemukakan oleh Robert Lauterborn. Lalu yang selanjutnya ada 5 tingkatan penawaran produk. Yang pertama ada manfaat inti atau sering disebut dengan core benefit. Di sini merupakan tingkatan paling dasar di mana manfaat inti yang sesungguhnya itu dicari konsumen atau pelanggan ketika mereka membeli. Lalu yang kedua ada produk dasar atau sering disebut dengan basic product. Tingkatan kedua ini di mana pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Lalu yang ketiga ada produk yang diharapkan atau expect produk. Tingkatan ketiga ini di mana sebuah set atribut dan kondisi yang ada biasanya diharapkan oleh pembeli. Lalu yang keempat ada produk dengan nilai tambah atau augmented product. Di sini merupakan tingkat di mana pemasar menyediakan sesuatunya melebihi harapan konsumen. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada potensi produk atau sering disebut dengan potensial produk. Tingkatan kelima ini di mana penyedia produk dan jasa mencari sesuatu yang bisa melampaui semua harapan pelanggan untuk menyenangkan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dari pesaing-pesaingnya. Lalu poin selanjutnya adalah promosi atau promotion. Promosi di sini merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada target pasar atau konsumen. Nah, komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau meningkatkan pasar dari produk yang akan dijual agar konsumen atau pelanggan bersedia menerima, membeli, dan loyal kepada produk yang ditawarkan. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 konsep komunikasi pemasaran. Yang pertama ada mission atau misi yang berisi tentang apa tujuan yang ingin dicapai dari program promosi yang dilaksanakan. Lalu yang kedua ada target pasar yang isinya itu apa sasaran dari target pasar atau pasar konsumen. Lalu yang ketiga ada message atau pesan. Di sini berisi tentang pesan apa yang harus disampaikan dalam program promosi yang akan dilaksanakan kepada konsumen. Lalu yang keempat ada media atau saluran komunikasi yang dipakai, yaitu media apa yang digunakan dalam melaksanakan program promosi, media sosial atau koran atau majalah. Lalu yang kelima ada mix atau bauran promosi. Di sini terdiri dari 5 unsur utama atau sering disebut dengan craven. Lalu yang keenam ada money
yaitu metode penentuan anggaran. Di sini berisi tentang berapa banyak anggaran biaya promosi yang dapat dibelanjakan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ada measurement atau pengukuran efektivitas promosi. Di sini perusahaan berpikir bagaimana mengevaluasi hasilnya, apakah ada penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, atau rasio biaya terhadap pertumbuhan penjualan. Lalu poin terakhir dari pembahasan kita saat ini ada unsuran bauran promosi. Nah, unsuran bauran promosi itu isinya apa aja sih? Ada 5, teman-teman. Yang pertama ada advertising atau kita sering mengenalnya dengan periklanan. Nah, di sini semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau sponsor tertentu. Dan yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Di sini kita menawarkan ya. Lalu yang ketiga ada public relation atau publisitas kehumasan. Di sini berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Lalu yang keempat ada personal selling atau penjualan pribadi. Nah, ini tuh jadi kita interaksi langsung antara satu penjual dan satu calon pembeli atau lebih, dengan tujuan untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesanan ataupun melakukan penjualan. Lalu yang terakhir ada direct marketing, yaitu pemasaran langsung. Di sini bisa menggunakan surat, telepon, fax mail, email, atau alat penghubung non personel lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Jadi kita menawarkannya itu secara langsung dengan telepon atau dengan email seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang manajemen pemasaran bank syariah. Kita beralih ke materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Raffi Nugraha. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan dana bank syariah. Untuk yang pertama ada sumber dana bank syariah. Yang pertama yaitu ada modal. Modal adalah dana yang berasal dari pemegang saham atau pendiri bank syariah untuk menjalankan operasional. Untuk yang kedua, ada titipan wadiah. Titipan wadiah adalah dana titipan dari nasabah yang disimpan tanpa mendapatkan imbalan tetapi dijamin keamanannya oleh bank. Untuk yang ketiga, investasi mudharabah. Investasi mudharabah adalah dana dari nasabah yang diinvestasikan melalui skema bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Untuk yang keempat ada investasi khusus atau mudharabah muqayyadah, yaitu dana investasi yang penggunaannya ditentukan atau diarahkan oleh nasabah untuk sektor atau proyek tertentu. Selanjutnya ada sistem dan mekanisme penggunaan dana di bank syariah, yaitu ada tujuan pengalokasian dana di bank syariah. Yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Selanjutnya ada alokasi penggunaan dana dibagi dalam 2. Yang pertama yaitu ada aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Yang kedua ada aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Untuk yang selanjutnya, earning asset meliputi 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. 3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-bai. 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah mutahiyah bitamalik. Yang kelima, surat berharga syariah dan investasi lainnya. Selanjutnya, non-earning asset meliputi 1. Aktiva tunai atau cash asset. 2. Pinjaman atau cord. 3. Penanaman dalam aktiva tetap. Selanjutnya ada sumber dan alokasi pendapatan di bank syariah. Sumber pendapatan 1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah. 2. Keuntungan atau margin atas kontrak jual beli
atau al-bai'u. 3. Hasil sewa atau ujroh atas kontrak ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. 4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya atau fee based income atau FBI. Selanjutnya, pembagian keuntungan dapat dilakukan. Yang pertama, revenue sharing. Yang kedua, profit dan loss sharing. Selanjutnya ada akad. Yang pertama ada akad qard. Penjelasan. Qard pinjaman tanpa ada kelebihan apapun yang wajib dikembalikan. Untuk produk, dana talangan haji, pinjaman gadai, talangan take over. Yang selanjutnya qardul hasan adalah pinjaman kebaikan tanpa ada kelebihan apapun yang sejak awal diniatkan untuk tidak ditagih jika peminjam tidak mampu mengembalikannya. Untuk produk, pinjaman dalam program pemberdayaan kaum duafa. Untuk keterangan, pertama secara akunting, produk berbasis qard dicatat sebagai produk pembiayaan, bukan produk fee based. Artinya pendapatan ikut dibagi hasilkan. Selanjutnya, produk berbasis qard umumnya dikombinasikan dengan akad lain atau hybrid, sehingga pendapatan bank berasal dari fee atau ujrah atas akad lain tersebut. Untuk akad yang kedua yaitu wadiah atau yad amanah. Penjelasan. Titipan aset atau barang yang tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Untuk produk safe deposit box atau SDB. Untuk keterangan, akad wadiah yad amanah belum diterapkan untuk produk fee based, tetapi untuk produk DPK. Untuk selanjutnya ada akad kafalah. Untuk penjelasan, penjaminan atas suatu transaksi atau proyek nasabah kepada pihak ketiga. Untuk produknya ada bank garansi atau BG, letter of credit atau LC, ada SKBDN. Untuk akad yang selanjutnya ada perwakilan nasabah untuk melakukan suatu yang dimintakan nasabah. Untuk produk ada layanan investasi oleh treasury, remittance, transfer, payment, invoice financing atau seller. Untuk keterangan, yang pertama ada akad wakalah. Pada dasarnya adalah akad pelengkap jika ada hal atau proses dalam transaksi yang diwakilkan kepada bank. Yang kedua, terdapat sedikit produk yang hasil berakad wakalah tanpa kombinasi akad lainnya. Yang selanjutnya ada akad hawalah. Untuk penjelasan, pengambilalihan tanggung jawab atau utang nasabah pada pihak lain. Untuk produk ada invoice financing atau buyer. Untuk selanjutnya ada akad rahan. Untuk penjelasan, pengadaan aset atau barang nasabah yang disimpan oleh bank. Untuk produk ada gadai emas. Untuk keterangan, akad ran dalam gadai emas dikombinasikan atau hybrid dengan akad qard atau pinjaman gadai dan ijarah atau sewa tempat penyimpanan barang. Untuk yang terakhir ada akad salf. Untuk penjelasan, pertukaran barang atau komoditas non ribawi secara tunai dan spot. Untuk produknya ada layanan transaksi valuta asing atau forex. Selanjutnya ada pendekatan penggunaan dana di bank syariah. Untuk yang pertama ada pusat pengumpulan dana atau pool of fund. Dana yang terkumpul dari berbagai sumber seperti tabungan, deposito, dan investasi dikelola secara terpusat untuk mendukung kegiatan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Untuk yang kedua ada alokasi aktiva atau asset allocation approach. Dana yang telah terkumpul dialokasikan secara efisien ke berbagai aset atau sektor seperti pembiayaan usaha, investasi, atau proyek dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian syariah. Selanjutnya ada penggunaan dana pool of fund approach atau pendekatan pusat pengumpulan dana. Untuk sumber dana ada wadiah, mudharabah, mutlakah, musyarakah. Itu menggunakan penggunaan dana yang sama yaitu primary reserve, secondary reserve, qard, musyarakah, mudharabah, murabahah, bai asalam, bai istisna, ijarah, aktiva tetap. Untuk sumber dana mudharabah muqayyadah itu menggunakan special project. Untuk selanjutnya ada sumber-sumber. Yang pertama yaitu primary reserve, kas, saldo,
BI, dan saldo bank lain. Yang kedua adalah secondary reserve, SWBI dan surat berharga jika pendek. Yang ketiga ada financing, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah. Yang selanjutnya ada qard, pembiayaan tanpa imbalan. Untuk yang selanjutnya ada fiqat aset, gedung kantor, alat kantor, ATM, komputer, kendaraan. Selanjutnya ada penggunaan dana aset allocation approach atau pendekatan alokasi aktiva. Untuk sumber dana ada wadiah, mudharabah, mutlakah, dan musyarakah. Itu menggunakan penggunaan dana yang sama, yaitu ada primary reserve, secondary reserve, qard, musyarakah, mudharabah, murabahah, bai asalam, bai istisna, ijarah, dan aktiva tetap. Untuk sumber dana mudharabah muqayyadah itu menggunakan penggunaan dana Special Project. Manajemen permodalan bank syariah. Apa itu modal? Pengertian modal adalah dana yang sudah diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank supaya memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Modal merupakan aspek penting dalam pendirian bank syariah. Di modal bank, adapun fungsi modal bank diantara lain: 1. Penopang risiko-risiko yang mungkin terjadi, misalnya buruknya kualitas aktiva produktif atau NPF tinggi, pengurangan laba, dan lain-lain. 2. Sebagai bantalan untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. 3. Sebagai dasar penetapan maksimum kredit. 4. Pengukuran profitabilitas. 5. Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. 6. Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Klasifikasi modal bank menurut otoritas moneter. 1. First tier capital, modal utama yang tertanam di bank tersebut. 2. Second tier capital, yaitu adalah sejumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik atau pemegang saham bank tersebut. First tier capital, modal utama atau modal inti. Modal inti terdiri dari A. Modal disetor, B. Agio saham, C. Cadangan umum, D. Cadangan tujuan, E. Laba ditahan, F. Laba tahun lalu, G. Laba tahun berjalan, H. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Second tier capital, yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap itu sendiri terdiri dari cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap berupa A. Cadangan revaluasi aktiva tetap, B. Cadangan penghapusan aktiva yang dikualifikasikan, C. Modal kuasi, D. Pinjaman subordinasi. Sumber permodalan bank syariah. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti yaitu modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan menyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening. Kuasi ekuitas yaitu dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Kecukupan modal minimum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR dan mengikuti standar Bank for International Settlement atau BIS. Presentasi kecukupan modal minimum yang diwajibkan menurut BIS ini disebut Capital Adequacy Ratio atau CAR. Berikut adalah rumus perhitungannya. KPMM sama dengan M tier 1 ditambah M tier 2 ditambah M tier 3 dikurangi penyertaan dibagi KPMR. Capital Adequacy Ratio. Capital Adequacy Ratio dapat diukur dengan cara 1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. 2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Rumus Capital Adequacy Ratio yaitu Capital Adequacy Ratio sama dengan total modal dibagi ATMR dikali 100%. ATMR dihitung dari nilai nominal setiap rekening aktiva dikalikan bobot resikonya. Aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. ATMR dihitung dengan pertimbangan aktiva bank syariah.
Satu, aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri atau kewajiban. Pendanaannya dari modal sendiri. Kedua, aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, yaitu pendanaannya dari rekening bagi hasil. Kualitas aktiva produktif atau KAP. Aktiva produktif bank syariah yaitu pertama, piutang penjualan murabahah dan ijarah. Yang kedua, investasi pada musyarakah, mudharabah, salam, istihna, persediaan, dan aktiva yang disewakan. Rumus perhitungannya yang tertera pada PPT. BMTK atau batas maksimum pembelian kredit, pihak terkait dan tidak terkait. Pihak terkait yaitu perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Pihak tidak terkait. Penyediaan dana pada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan penyediaan dana pada satu pihak kelompok yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. Manajemen pembiayaan. Pengertian manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, tabarruj. Akad tabarruj merupakan perjanjian yang dilakukan tanpa harapan imbalan materi, bertujuan untuk berbagi dan membantu sesama. Yang kedua, tijarah. Akad tijarah adalah perjanjian yang berfokus pada transaksi komersial dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang ketiga, pembiayaan konsumsi syariah. Yang keempat, pembiayaan sindikasi. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan takeover. Yang keenam, pembiayaan letter of credit atau LLC. Produk-produk pembiayaan, ada penyaluran dana, yaitu jual beli atau murabahah, istiqnah, salam, musyarakah dan mudharabah, sewa menyewa atau ijarah. Penghimpun dana, yaitu ada giro, tabungan, dan deposito. Prinsip pembiayaan, yaitu karakter. Karakter terdiri dari kurikulum vitae, reputasi pekerjaan, bank-to-bank information, wawancara, informasi asosiasi usaha, kegiatan sosial. Terus yang kedua, capacity. Capacity-nya terdiri dari pendekatan historis, pendekatan finansial, pendekatan edukasional, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial, pendekatan teknis. Yang ketiga ada kapital, yaitu kemampuan self-financing, komposisi owner equity, kredit yang telah diperoleh. Prinsip pembiayaan selanjutnya yaitu kolateral, terdiri dari aspek yuridis, aspek ekonomis, dan selanjutnya condition of economy, terdiri dari tingkat inflasi, pertumbuhan perekonomian, income per kapita, situasi sosial politik. Proses pembiayaan yaitu ada solisitasi yang meliputi kegiatan kunjungan ke tempat nasabah, berbincang-bincang dengan nasabah sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Terus ada juga collecting data, yaitu suatu kegiatan mengumpulkan data-data dari nasabah yang meliputi data keuangan, data legalitas, data jaminan, dan data pendukung lainnya. Ada juga analisa PBY, yang terdiri dari analisa yuridis, analisa keuangan, dan analisa jaminan. Selanjutnya ada usulan PBY, yaitu usulan pembiayaan data jaminan persyaratan pembiayaan memorandum pembiayaan yang terdiri dari tujuan pembiayaan, latar belakang nasabah, kondisi usaha nasabah, analisa keuangan, permasalahan, analisa pengembalian pembiayaan, analisa agunan, analisa resiko, kesimpulan, dan rekomendasi. Adapun komite dari proses pembiayaan, yaitu petugas pembiayaan bank syariah, petugas bank dalam proses komite pembiayaan, terdiri dari 1. Analis atau marketing officer, yang kedua, komite pembiayaan yang terdiri dari marketing manager, kepala cabang, kepala divisi, dan direksi. Yang ketiga ada administrasi pembiayaan atau loan admin.
Selanjutnya adalah offering letter, merupakan persetujuan prinsip yang pada dasarnya permohonan pembiayaan dari nasabah disetujui oleh pihak bank, yang meliputi jenis fasilitas, jangka waktu, kegunaan, harga jual dan beli, jaminan, persyaratan, dan ada juga akad, yaitu adalah perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank, biasanya dilakukan di hadapan notaris. Isi akad bersumber dari isi offering letter. Ada dropping PBY, yaitu dokumen yang harus dilengkapi sebelum dilakukan dropping, yaitu ada surat permohonan realisasi, pembiayaan atau SPRP, tanda terima barang atau TTB, terus ada surat sanggup, dan dokumen pendukung lainnya. Monitoring pembiayaan yang terdiri memantau pesaing, memantau kebutuhan, menambah fasilitas, jatuh tempo, tanggal, dan sistem angsuran. Pendekatan pembiayaan kolektibilitas dari Murabaha Istina Salam. Lancar, yaitu tepat waktu, dalam perhatian khusus yaitu dari tunggakan POK dan atau MRG sampai dengan 90 hari, kalau kurang lancar dari tunggakan POK dan atau merging sampai dengan kurang 90 sampai 180 hari, diragukan yaitu tunggakan POK dan atau MRG sampai dengan kurang 180 sampai 270 hari, macet tunggakan POK dan atau MRG sampai dengan kurang dari 270 hari. Kesehatan pembiayaan kolektibilitas dari mudharabah dan musyarakah, yaitu kalau lancar tepat waktu, kurang lancar tunggakan POK dan atau MRG sampai dengan 90 hari, diragukan yaitu tunggakan POK dan atau MRG sampai dengan kurang 90 sampai 180 hari, macet yaitu tunggakan POK dan atau MRG sampai dengan kurang 180 hari. Selanjutnya ada manajemen likuiditas bank syariah. Pengertian likuiditas adalah program pengendalian dari alat likuid yang mudah ditunjukkan guna memenuhi kewajiban bank yang segera harus dibayar. Likuiditas pada bank biasa disebut dengan alat likuid atau reservasi, rekrutmen RR atau simpanan uang di BI dan bentuk giro yang diwajibkan GWM. Prinsip likuiditas, kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dengan sedikit atau berkurangnya nilainya. Selanjutnya ada alokasi dana investasi nasabah di bank umum. Selanjutnya ada instrumen likuiditas. Yang pertama, giro wajib minimum GWM. Definisi simpanan minimum bank umum dan bentuk giro TABI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan prestasi tertentu dari BPK. Tujuannya, yang pertama instrumen moneter, yang kedua prinsip kehati-hatian bank, yang ketiga sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Perhitungan GWM. GWM sebesar 5% dikali DPK T2, GWM falas sebesar 3% dikali DPK T2. DPK T2 rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan untuk periode 2 masa laporan sebelumnya. Tambahan giro wajib minimum. Rasio pembiayaan RP THT DPK RP sebesar 80% dan DPK sebesar 1 triliun sampai 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Yang kedua, rasio pembayaran RP TDA DPK RP 80% dan DPK sebesar 10 triliun sampai 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Rasio pembiayaan RP THT DPK sebesar 80% dan DPK 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Rasio pembiayaan RP THT DPK RP sebesar 80% atau DPK 1 triliun tidak dikenakan wajib tambahan GWM. Presentasi giro wajib minimum. Presentasi GWM tanggal 1 sampai 7, jumlah harian saldo giro tanggal 1 sampai 7, rata-rata DPK tanggal 16 sampai 2-3 bulan sebelumnya. Presentasi GWM tanggal 8 sampai 15, jumlah harian saldo giro tanggal 8 sampai 15, rata-rata DPK tanggal 24 sampai akhir bulan sebelumnya. Selanjutnya ada sanksi. Kekurangan GWM rupiah. Kekurangan GWM dikali 125% dikali TK identik imbalan puas dikali 1 atau 360. Yang kedua, kekurangan GWM falas. Kekurangan GWM dikali 0,04% per hari per pelangganan.
Yang ketiga, saldo negatif. Saldo negatif dikali 150% dikali TKID teks imbalan puas dikali 1 atau 360. Puas dapat diganti rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudaroh 1 dan 3 bulan. Selanjutnya ada instrumen likuiditas. Yang kedua, clearing. Tata cara dan persyaratan clearing pada dasarnya sama dengan bank konvensional AI sebagai peserta langsung atau peserta tidak langsung. Perbedaan pada ketentuan sequencing clearing pada umum konvensional yang memiliki uang. Yang selanjutnya ada siklus clearing. KP bersaldo giro negatif. Saldo giro KP plus UUS sama dengan negatif. Seluruh kantor diskros kena sanksi saldo giro negatif yang bersaldo negatif KP dan UUS. Yang kedua, KC bersaldo giro negatif. Saldo giro konvensional plus syariah sama dengan negatif. KC diskros kena sanksi saldo giro negatif yang bersaldo negatif KC konvensional dan syariah. Instrumen likuiditas. 3. Pasar keuangan antar bank syariah. Bank berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Untuk mengatasi bank umum konvensional dapat bermanfaat PUAB. Peserta dan piranti puas. Peserta bank syariah atau unit usaha syariah dapat menanamkan dana. Bank umum konvensional hanya dapat menanamkan dana. Piranti sertifikat investasi mudharabah antar bank SIMA. Sertifikat IMA diterbitkan KP Bank atau UUS pengelolaan dana. Isi sekurang-kurangnya memuat kata-kata, nomor seri, nilai nominal, nisbah bagi hasil, tanggal pembayaran nilai, tempat pembayaran, nama bank penerbit. Jangka waktu paling lama 90 hari. Mekanisme dan penyelesaian transaksi. Yang pertama, sertifikat imamah diserahkan kepada bank penanam. Yang kedua, sertifikat imamah yang memegang sertifikat imamah wajib memberitahukan kepada bank penerbit imam. Yang keempat, bank penerbit membayar kepada bank pemegang sertifikat imam. Perhitungan imbalan. X sama dengan P dikali R dikali T atau 360 dikali K. Instrumen likuiditas. Sertifikat wadiah bank syariah. Dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pengendalian moneter perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai prinsip syariah. SWBI dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Karakteristik BI dapat menerima penitipan dana dari bank umum syariah atau UUS dengan menggunakan prinsip wadiah melalui penerbitan SWBI sebagai bukti penitipan. BI dapat memberikan bonus atas penitipan dana yang diperhitungkan pada saat jatuh waktu. Acuan bonus, jumlah dan jangka waktu. Jumlah dana minimal rupiah 500 juta, di atas 500 juta kelipatan 50 juta. Jangka waktu 1 minggu sampai 2 minggu dan 1 bulan dapat diubah dengan SEBI. Mekanisme dan penyelesaian transaksi. Yang pertama, kegiatan penitipan dana oleh KPI. Yang kedua, bank syariah atau UUS mengajukan permohonan penitipan dana melalui RMDS. Yang ketiga, permohonan wajib ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan. Yang keempat, jika BI setuju, bank UUS akan diberitahu MDS atau telepon yang ditegaskan dengan fast paling lambat jam 3. Penyelesaian transaksi penitipan dilakukan pada hari kerja yang sama. Instrumen likuiditas, fasilitas pinjaman jangka pendek syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya BUS juga menghadapi risiko likuiditas. Yang kedua, untuk menutup kesulitan BTB BUS pertama kali harus mengupayakan dana di PUAS. Bagi UUS, selain mengupayakan dana di PUAS, dapat pula mengupayakan dana dari kantor pusat Google. Apabila gagal, BI dapat membantu melalui pemberitahuan FPJPS. Ketentuan umum diberikan maksimum sebesar kewajiban bank syariah yang tidak dapat diselesaikan pada aktif hari. Bank syariah penerima FPJPS minimal dalam 3 bulan terakhir. Wajib dijamin dengan agunan SWBI. Jangka waktu 1 hari kerja menggunakan prinsip mudharabah
Bank Syariah penerimaan FPJPS wajib membayar imbalan atas setiap FPJPS yang diterima. Perhitungan imbalan X sama dengan P kali R kali T atau 360 kali K. Materi yang selanjutnya yaitu tentang bunga, bagi hasil, dan margin. Sebelumnya, apa sih pengertian dari bunga itu? Bunga pada bank konvensional memiliki pengertian yaitu biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank pada periode tertentu. Sedangkan pengertian dari bagi hasil pada bank syariah sendiri merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Selanjutnya, perbedaan bunga dan bagi hasil. Pada bunga, yang pertama, besar rasio dibuat di awal pembukaan rekening dan selalu untung atau funding. Dan yang kedua, perhitungannya didasarkan pada jumlah pokok dana yang disimpan nasabah di bank. Yang ketiga, masih ada pengaruh dari suku bunga BI, terutama pada produk pinjaman. Dan yang terakhir itu adalah jumlah pembayaran bunga untuk tabungan tetap, sekalipun bank mengalami keuntungan yang besar. Selanjutnya pada bagi hasil, besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang kedua yaitu besar rasio disepakati awal akad, dibuat yang berpedoman kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Dan yang ketiga, rasio atau nisbah tidak akan berubah selama akad berlaku, kecuali ada kesepakatan melakukan akad ulang dan berubah rasio atau nisbah. Dan yang terakhir ada besar laba yang diperoleh bergantung pada keuntungan yang diperoleh bank. Selanjutnya yaitu perbedaan antara margin bunga dan margin keuntungan. Margin bunga yang pertama yaitu margin bunga terjadi dalam transaksi pinjaman atau kredit. Yang kedua yaitu besarnya persentase margin bunga dikaitkan dengan uang yang dipinjamkan. Yang ketiga yaitu bunga harus tetap dibayarkan walaupun proyek merugi. Yang keempat, margin bunga dapat berubah dengan perkembangan waktu. Dan yang terakhir itu merupakan margin bunga yang menggunakan tingkat bunga mengambang sangat terpengaruh dengan tingkat bunga di pasar. Sedangkan margin keuntungan yaitu yang pertama, margin keuntungan hanya digunakan pada akad jual beli. Dan yang kedua, persentase margin keuntungan didasarkan kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu besarnya akan tetap setelah disepakati, maka margin keuntungan tidak akan berubah. Dan yang terakhir adalah tidak terpengaruh dengan tingkat bunga di pasar. Yang selanjutnya yaitu bunga dengan bagi hasil. Jenis suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap atau tidak akan berubah sampai jangka waktu atau sampai tanggal waktu jatuh tempo. Yang kedua yaitu suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Yang ketiga yaitu suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Yang keempat yaitu suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Yang terakhir yaitu suku bunga anuitas mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme bagi hasil. Yang pertama itu profit sharing, berarti kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Yang kedua yaitu gross profit sharing, juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Dan yang terakhir yaitu revenue sharing adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Yang selanjutnya yaitu nisbah funding, dengan saldo atau average balance pada tab Wadiah Bank A sebesar 10 juta, tab Mudharabah Bank A sebesar 10 juta, tab Mudharabah Bank B sebesar 10 juta, dan tab bank konvensional sebesar 10 juta. Dengan nisbah nasabah pada tab Wadiah Bank A tidak ada, tab Mudharabah Bank A sebesar 50%, tab Mudharabah Bank B sebesar 55%, dan tab bank konvensional tidak ada. Dengan pendapatan bank, tab Wadiah Bank A tidak ada, tab Mudharabah Bank A sebesar 10 miliar, tab Mudharabah Bank B sebesar 7 miliar, dan tab bank konvensional tidak ada. Dengan total saldo DPK Mudharabah, tab Wadiah Bank A tidak ada, tab Mudharabah Bank A sebesar 1 triliun, tab Mudharabah Bank B sebesar 1 triliun, dan tab bank konvensional tidak ada. Dengan bonus atau bagi hasil sebesar pada tab Wadiah Bank A sebesar 30.000,
dengan metode bebas, dan tab mudorobah Bank A sebesar 50.000 dan tab mudorobah Bank B sebesar 38.500 dan tab bank konvensional sebesar 50.000. Dan equivalent rate pada tab Wadiah Bank A sebesar 3,6% PA, tab mudorobah Bank A sebesar 6% PA, tab mudorobah Bank B sebesar 4,6% PA, dan tab bank konvensional sebesar 6% PA. Selanjutnya keterangan pada tab Wadiah Bank A tidak ada rumus khusus bonus wadiah, namun umumnya bank mengukur ER yang akan didapat nasabah. Tab mudorobah Bank A dan tab mudorobah Bank B, nasabah yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan bagi hasil yang lebih besar. Bagi hasil juga ditentukan pendapatan bank sebagai sumber bagi hasil dari total saldo DPK mudorobah sebagai pembagi proporsional. ER dihitung setelah ada bagi hasil. Jika ER di bawah proyeksi awal, bank dapat menambahkan bonus atau insentif tanpa diperjanjikan dengan nasabah. Yang selanjutnya pada bank konvensional, tidak ada pengaruh pendapatan bank antar atau faktor lain selain saldo nasabah dan rate bunga terhadap nominal bunga yang diterima nasabah. Cara perhitungan bunga yaitu saldo pokok pinjaman dikalikan suku bunga tiap tahun dibagi dengan 12 bulan atau jumlah bulan dalam 1 tahun. Seperti pada contoh soal, Anda mengajukan plafon kredit sebesar 240 juta dengan bunga sebesar 10% tiap tahun untuk tenor 5 tahun. Kemudian besar pokok dengan pokok pinjaman 240 juta dikalikan dengan 10% dibagi dengan 12 bulan sama dengan 2 juta per bulan. Yang selanjutnya yaitu perhitungan bagi hasil dengan cara rata-rata dana nasabah dibagi saldo rata-rata seluruh simpanan jenis dikalikan total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis dikalikan dengan nisbah bagi hasil. Seperti contoh, Pak Sarman memiliki saldo rata-rata tabungan pada bulan Agustus 2013 sebesar 1 juta. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada Agustus 2013 sebesar 2 juta. Perbandingan bagi hasil atau nisbah antara bank dan nasabah yaitu sebesar 85 dibanding 15 dan pendapatan bank yang dihasilkan untuk nasabah tabungan sebesar 200 juta. Berapakah jumlah yang akan diterima Pak Sarman? Dihitung dengan cara 1 juta dibagi dengan 2 juta dikalikan dengan 200 juta dikali 15% sama dengan 15.000 sebelum dipotong pajak. Maka bagi hasil yang diterima Pak Sarman sebesar 15.000. Jadi, proyeksi bagi hasil diterima sebesar 15.000 per tahun. Yang selanjutnya yaitu pricing Murobaha Finance dengan kebutuhan modal sebesar 150 juta, plafon sebesar 100 juta, uang muka sebesar 50 juta, rate sebesar 20% PA, tenor sebesar 12 bulan, untuk margin sebesar 20 juta, harga beli sebesar 150 juta, harga jual sebesar 170 juta, utang murabahah sebesar 120 juta, dan angsuran per bulan sebesar 10 juta. Yang selanjutnya yaitu pricing musyarakah finance dengan studi kasus. Bapak Latif merupakan pengusaha toko grosir bermaksud untuk menambah modal usahanya. Saat ini aset yang beliau miliki sebesar 10 juta. Untuk memperbesar usaha toko, beliau ingin menambah modal sebesar 150 juta dengan mengajukan pembiayaan ke Bank Kita Syariah dengan tenor 3 tahun atau 36 bulan. Bank memproyeksikan pendapatan usaha per bulan sebesar 32 juta dengan rate 25% PA. Hitunglah berapa nisbah modal bank, nasabah, target bagi hasil, bank perusahaan, nasabah bagi hasil, angsuran pokok per bulan, dan proyeksi angsuran per bulan. Dengan penyelesaian, kebutuhan modal sebesar 250 juta, plafon sebesar 150 juta, porsi modal nasabah sebesar 100 juta, nisbah modal bank dikurangi nasabah sebesar 0,6 min 0,4, rate sebesar 25%, tenor 36 bulan atau 3 tahun, proyeksi pendapatan usaha per bulan sebesar 32 juta,
Target bagi hasil bank per bulan sebesar 3.125.000 dan nisbah bagi hasil sebesar 9,76%. Angsuran pokok per bulan sebesar 4.166.000. Proyeksi angsuran per bulan sebesar 7.291.666 rupiah. Realisasi pendapatan usaha per bulan sebesar 12.800. Dan yang terakhir yaitu Prinsip Ijaro Finance dengan kebutuhan sewa atau nilai aset Ijaro sebesar 150 juta, plafon sebesar 100 juta, uang muka sewa sebesar 50 juta, rate sebesar 20% PA, tenor 12 bulan, profit sewa per bulan sebesar 1.666.667 rupiah, profit sewa atau proyeksi harga sewa sebesar 20 juta, harga sewa atau proyeksi harga sewa sebesar 120 juta sepanjang tenor, 10 juta harga sewa bulanan, dengan angsuran per bulan harga sewa sepanjang tenor sebesar 10 juta dan harga sewa bulanan sebesar 10 juta. Nah, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya ada manajemen resiko bank syariah. Apa sih manajemen resiko bank syariah itu? Jadi manajemen resiko di sini merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Resiko pertama ada resiko kredit atau pembiayaan. Di sini resiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua ada resiko pasar, yang berarti resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Lalu teman-teman, kita ada resiko likuiditas, yaitu resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuiditas yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Lalu ada resiko operasional, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Lalu ada resiko hukum, yaitu resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Lalu ada resiko reputasi, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Lalu selanjutnya ada resiko strategik atau resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada resiko kepatuhan atau resiko akibat bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Dan ada resiko imbal hasil atau sering disebut dengan rate of return risk, adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Lalu yang terakhir ada resiko investasi atau equity investment risk, adalah resiko di mana bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue ataupun menggunakan metode profit and loss sharing. Lalu di sini kita ada proses manajemen resiko, bisa dilihat ya. Di sini ada bagiannya, ada identifikasi resiko, lalu ada pengukuran resiko, lalu ada pemantauan resiko, dan juga
bagaimana cara kita mengendalikan resiko yang ada. Selanjutnya dampak dari resiko tadi. Nah, yang pertama ada dampak terhadap pemegang saham antara lain 1. Penurunan nilai investasi. 2. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima. Lalu yang ketiga ada kegagalan investasi yang telah dilakukan. Dan selanjutnya ada dampak terhadap karyawan, yaitu berupa sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, atau pemutusan hubungan kerja. Itu paling parah ya teman-teman dampaknya. Lalu selanjutnya dampak terhadap nasabah. Nah, dampaknya itu ada merosot tingkat pelayanannya, berkurang jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, krisis likuiditas, sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, serta perubahan peraturan. Dampak terhadap perekonomian sendiri adalah ada resiko sistematik. Maksudnya adalah resiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung. Dapat kita baca tadi, secara langsung berdampak pada karyawan, nasabah, dan juga pemegang saham. Lalu di sini yang terakhir kita ada penerapan manajemen resiko. Nah, penerapan manajemen resiko di sini kita bisa melalui 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tentunya. Yang kedua ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit manajemen resiko. Lalu yang keempat ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Kelima, ada komite manajemen resiko dan satuan kerja manajemen resiko. Yang keenam, pengelolaan resiko produk dan aktivitas baru. Dan yang ketujuh, ada pelaporan penerapan manajemen resiko. Nah teman-teman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang apa sih itu manajemen resiko bank syariah. Teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Dian Mas Hayu sebagai pemateri dari materi manajemen resiko bank syariah dan manajemen pemasaran bank syariah. Terima kasih teman-teman.